Wanro, kita sudah sahabat selama 20 tahun. Apa sebenarnya yang kau mau? Sahabat? Kau tinggal di rumah mewah, memegang paten bernilai puluhan juta. Sementara aku hanya bisa menjadi asistenmu. Bos Wang bilang, Asalkan aku mendapatkan data teknis proyek penelitianmu kali ini, semua ini, kau bisa dibagi dua denganku. Aku tergoda. Ming Yuan, belum tidur malam? Jawang hari ini bertanya lagi kapan Mama pulang ke rumah. Sebentar lagi, pulang begitu proyek selesai. Jaga kesehatan. Aku dan Xiaowang menantikanmu. Baik, suamiku. Aku akan melakukan operasi plastik menjadi wajahmu. Suamimu kan kucintai dengan baik untukmu. Hartamu akan kunikmati dengan baik untukmu. Sahabat baikku, bos baikku, selamat tinggal. Sampai jumpa lagi. Jangan. Wanro, jangan. 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 Tolong. Hai Jing, kamu sudah pulang. Ming Yuan, aku sudah pulang. Maaf buat khawatirkanmu. Ibu, akhirnya kamu pulang. Kemarin aku bermimpi. Kamu baca cerita tidur ya? Xiaowang sudah tumbuh tinggi lagi. Biar ibu lihat baik-baik. Ibu, kenapa lubang telingamu hilang? Saat video kau tahun lalu, kamu masih memakai anting bintang yang aku berikan. sial. Sudah mencari di seluruh rumah Cenjing. Anting itu tidak ketemu. Baru saja keluar biaya untuk operasi perbaikan. Si kecil ini tajam sekali. Bodohnya, ibumu ini di luar negeri menjalani operasi perbaikan dalam telinga. Ingin berganti gaya. Ibu, ingin memberi Xiaowang kejutan? Cenjing, Minta sekalipun anakmu, sekarang segalanya tentangmu akan menjadi milik. Kerjakan cepat apa yang kuperintahkan. Bos Wang sudah tidak sabar menunggu. Dasar Cenjing sialan. Sudah mati, masih pasang pengaman. Cenjing paling sayang si kecil itu. Mungkin dia punya petunjuk. Shen Wang mungkin tahu. Tanyakan dengan cara apapun. Si kecil, mimpi burukmu akan segera dimulai. Xiaowang, ada urusan mendadak di kantor ayah hari ini. Tinggal di rumah dan jaga ibu dengan baik. dah ayah. Tenang saja. Aku akan menjaganya dengan baik. Ini dia. Sama dengan pola di paten dan draft Cenjing. Data teknis pasti ada di dalamnya. Xiaowang, robot ini lucu sekali. Namanya apa? Kata ayah, ibu jatuh dan mengalami gegar otak. Banyak hal yang ibu lupa, aku harus bantu ibu ingat. Namanya Xingbao, ibu pernah bilang. Dia adalah bintang penjagaku. Lalu, bintang kecil ini untuk apa? Bu, Xingbao adalah saklar rahasia. Silakan, masukkan kata sandi. Ternyata, mainan ini butuh kata sandi. Data teknis pasti ada di dalamnya. Xiaowang, ibu agak lupa. Jadi kamu tahu. Cara membukanya, beritahu ibu. Ibu benar-benar ingin mengingatnya. Jangan sedih, Bu. Kata sandinya adalah Mama 别难过，这个密码是 Wang, ingat sandi ini. Terikat dengan cinta Mama. Di dalamnya ada rahasia kecil kita. Mama lupa semua aja. Mama tidak akan lupa ini. Karena ini adalah bukti cinta Mama padamu. Mama, kamu juga harus ingat ya. Baik, akan selalu ingat janji kelingking. Mama, kamu masih ingat? Kita sudah berjanji ke Lingking. Kamu bilang, sandimu ikat cintamu. Tidak akan pernah lupa. Kamu, lihatlah otak Mama ini. Mama benar-benar tidak bisa mengingatnya. Xiaowang beritahu Mama, bantu Mama mengingatnya ya. Mama pikirkan lagi dong. Kalau sudah ingat, Mama akan memberitahumu. Ini janji kita loh. Benar, itu janji. Mama akan pikirkan lagi. Si kecil ini banyak akalnya.
Sepertinya harus ganti cara, biar dia sendiri yang mengucapkan kata sandi ini. Datang, panas, minum hangat. Kalau sudah dingin, nanti tidak bisa tinggi. Ngomong-ngomong, tadi malam, ibu bermimpi tentang masa kecilmu. Kita bermain bersama Singbao. Waktu itu sangat menyenangkan. Ibu, kamu ingat sesuatu? Hanya ingat, kamu waktu itu main dengan stiker bintang secara detail. Kepala masih pusing. Tapi, kalau kamu mau ceritakan ke ibu tentang waktu itu, mungkin bisa bantu ibu ingat beberapa bagian. Ibu bilang gegar otak. Banyak hal yang tidak ingat. Ini akan ibu ceritakan setelah kamu sedikit membaik. Anak sekecil ini sudah belajar menyimpan rahasia. Jaga-jaga terhadap ibu, bikin ibu tidak tahu. Gerakan kecilmu itu. Ibu punya banyak cara untuk membuatmu mengatakannya. Jangan salahkan ibu kecil. Ini semua karena ulahmu sendiri. Tidak mau bicara. Ya sudah. Bersihkan lantai ruang tamu. Jangan ada satu inci pun yang terlewat. Bersihkan sampai aku puas. Kalau tidak, hari ini jangan harap bisa makan. Ibu, kenapa kamu? Jangan banyak ngomong. Tidak mengerti bahasa manusia ya. Sekarang juga. Bersihkan. Ibu, dulu kamu tidak seperti ini. Dulu adalah dulu. Sekarang adalah sekarang. Apa yang kamu lakukan dengan lambat-lambat? Cepat, bersihkan untukku. Di sini ada bekas air, bersihkan lagi. Hal kecil saja tidak bisa dilakukan dengan baik. Untuk apa? Aku menyimpanmu. Singbao, berani-beraninya melamun. Kalau masih melihat, aku akan membakarnya. Ibu, apakah ibu marah sebesar ini karena aku tidak memberitahunya sandinya? Tapi ini adalah janji kita. Miyuan, kau sudah pulang? Baru sampai kantor, langsung ketemu berkas. Xiaowang, kenapa tanganmu merah sekali? Lututmu juga. Kenapa? Kenapa tanganmu dingin? Cerita sama ayah. Ayah, aku baik-baik saja. Miyuan, kamu bikin anak ini takut. Dia anak yang paham. Dia maksa mau bantu aku pel lantai. Bilang, ibu capek. Aku tegak pun dia nggak mau. Dia berlutut di lantai setengah jam. Tangannya sampai bengkak. Xiaowang, bilang sama ayah. Apa? Kamu yang maksa bantu ibu pel lantai? Xiaowang, ayah sibuk. Jangan semua hal diceritain ke ayah. Nanti ganggu konsentrasinya. Iya, ayah. Aku yang maksa bantu ibu pel lantai. Anak bodoh, urusan pel lantai. Biar ibu saja yang urus. Kamu masih kecil, kok bisa berlutut di lantai? Selama itu, lututmu pasti sakit ya. Ibu oleh sobatmu. Salahku, nggak bisa cegah dia. Anak ini cuma kasihan sama aku. Nggak apa-apa, nanti aku bawa dia ambil salep. Lalu pijat kakinya. Kamu kerja aja dengan tenang. Ayah, ibu sudah pijat kakiku, nggak sakit lagi. Ayah cepat kerja saja. Xiaowang paling manis. Hari ini di rumah sama ibu aja. Tunggu ayah pulang kerja. Nanti ayah beliin kue stroberi, ya? Aku ambil berkas. Kamu cukup tahu diri. Pertama, kita asal dulu otaknya, biar dia tahu. Kalau tidak nurut, akibatnya tidak enak. Lantainya sudah dibersihkan. Hal kecil seperti ini saja tidak bisa dilakukan dengan baik. Untuk apa kamu hidup? Kemari. Bersihkan karpet. Diam apa? Gerak. Ibu biasanya mengajarimu bagaimana. Disuruh bergerak, tidak mau. Ditanya tidak menjawab. Kamu bisu. Kenapa ibu begitu galak? Mengapa memandangku? Sudah tahu salah? Ayah biasanya sibuk bekerja. Ibu yang mengurusmu. Sangat lelah. Kamu harus nurut. Tahu? Tahu, ibu. Berlutut di sini dan introspeksi diri. Bangun setelah kamu sadar. Berlutut. Melakukan kesalahan dan dihukum itu
tidak menakutkan. Membantah, itu bukan anak yang baik. Ibu, aku tidak akan membantah lagi. Apapun yang ibu katakan, itu yang benar. Daging ini untuk anak yang jujur mau. Kamu menyimpan rahasia Simbau. Di dalam hati, kamu tidak pantas memakannya. Ibu, dulu ibu selalu bilang, Xiaowang sedang tumbuh. Harus makan dengan baik. Setiap hari ibu memberiku tulang rusuk. Kata ibu, banyak makan daging baru bisa tinggi. Sekarang, Tidak bisa berkata-kata lagi? Jangan pura-pura menyedihkan. Baru saja kesal dengan si kecil ini. Sekarang, harus pura-pura duduk. Bukan lembur. Kok larut? Masih menelepon juga. Ingin lihat Xiaowa. Hari ini baik tidak? Sudah dengar kata mama tidak? Lihat, kami sedang makan. Hari ini aku sengaja masak iga. Xiaowang tadi bahkan berebut iga denganku. Mama tadi bilang aku tidak pantas makan. Sekarang malah memberikanku. Xiaowang, cepat bilang ke ayah, dagingnya enak tidak? Ayah, dagingnya enak. Wang bagus. Ayah ada hal. Kamu tidur cepat sama mama. Ayah, istirahat cepat. Selimuti baik-baik. Jangan sampai masuk angin. Anak ini merengek minta diceritakan dongeng. Kamu sibuk saja, jangan khawatirkan kami. Baik. Kalian tidur lebih awal. Mau makan apa lagi? Shen Mingyuan si bodoh ini. Isi seperti cek, butuh trik. Buat dia benar-benar tenang. Selama kata sandi tidak diucapkan sehari, kamu sehari jangan harap bisa makan. Ambil barang-barang di lantai. Dan bersihkan untukku. Cuci piring sampai berkilau baru boleh. Selama kamu tidak mengatakannya sehari, jangan harap bisa makan di meja sehari. Mama, kamu bilang akan selalu ingat kata sandinya. Kenapa kamu lupa? Apa kamu tidak sayang aku lagi? Xiaowang, mata sabar tunggu kamu. Asal kamu mengatakannya, Mama langsung masakan untukmu. 3 asam manis favoritmu dan setiap hari bacakan cerita sebelum tidur untukmu. Tapi kalau kamu berani mengatakan satu kata pun tentang ini pada ayahmu, lihat bagaimana aku membuatmu menangis. Pun tidak bisa menangis. Aku mengerti, Mama. Sepertinya Mama benar-benar tidak sayang aku lagi. Kata sandi salah. Kata sandi salah. Sial. Coba banyak tapi tidak benar. Sepertinya tak harus menargetkan si kecil ini. Harus memaksanya bicara. Wang, kamu apa? Aduh, hipoglikemia kambuh lagi. Salahku. Semalam dia bilang tidak lapar, jadi aku tidak menyuruhnya makan banyak. Pagi ini aku sediakan air glukosa, tapi dia bilang rasanya tidak enak. 2 suap. Letak. Lupa dia pingsan dulu. Dokter sudah mengingatkan khusus, dia tidak boleh perut kosong. Lebih dari 6 jam. Kenapa tidak mengawasinya sampai diminum? Dia keras kepala. Gelasnya tumpah ke lantai. Aku takut jika dipaksa, dia akan marah lagi. Berpikir menunggu kamu pulang dulu. Kamu juga tahu. Begitu sifat keras kepalanya muncul, tidak ada yang bisa menghentikannya. Berpikir, setelah kamu pulang, dia pasti mau mendengarkanmu. Tapi, kalau kamu berani mengatakan ini, satu kata pun kepada ayahmu. Lihat, bagaimana aku membuatmu menangis. Bahkan, tidak bisa menangis. Ayah, iya. Aku sendiri yang tidak mau minum. Xiaowa, jangan bergerak. Ayah akan membawamu ke rumah sakit. Mingyuan, tak perlu buru. Beri dia permen saja. Wajahnya, ini pusat dari terakhir kali. Harus segera ke rumah sakit. Aku akan mengambil beberapa pakaian. Xiaowang, jujurlah pada ayah. Apakah ibu tidak memberimu makan? Xiaowang, katakan pada ayah. Apakah kamu tak mau makan? Ajing tidak pernah menganggap remeh penyakit Xiaowang.
Kenapa kali ini bisa? X. Puasa 14 jam. Gula darah 2,3 mol per liter. Sudah muncul reaksi saraf. Lihat anak ini. Tangannya gemetar hebat. Berkeringat dingin. Kesadarannya sudah kabur. Bagaimana Anda jaga Allah? Salahku. Tadi malam dia bilang tidak nafsu makan. Aku tidak membujuknya lagi. Kalau tahu akan begini. Seharusnya aku membuka mulutnya dan menyuapi air gula. Xiaowang, jangan takut. Ayah di sini. Glukosa sudah diinfus. Kepalamu tidak akan pusing lagi. Sebentar lagi ada bubur. Hangat. Jenis yang paling kamu sukai. Ayah, lapar. Hajing, katakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi? Xiaowang punya sebagai kimia. Dia tidak boleh perut kosong. Kamu bukan tidak tahu. Kenapa membiarkannya? Lapar selama 14 jam penuh. Ming Yuan, maksudmu curigaiku? Aku ini ibu kandung Xiaowang. Kenapa tidak baik dia? Aku tidak mencurigaimu. Aku hanya... Xiaowang, katakan yang sebenarnya pada ayah. Apakah ibu tidak memberimu makan? Atau kamu ada kesulitan? Ayah, iya, aku sendiri yang tidak mau minum. Ibu membuatkan air gula untukku. Aku menumpahkannya. Xiaowang, kamu. Xiaowang, kamu. Rapat darurat. Baik, aku segera datang. Kalian siapkan dulu. Xiaowang, ayah ada rapat darurat. Tidak bisa menemanimu. Ayah cepat, aku sabar baik. Xiaowang yang paling baik. Tunggu ayah pulang ya. Nanti ayah belikan coklat. Ajeng, gula darah rendah Xiaowang belum pulih. Kamu awasi infusnya. Kalau dia lapar, suruh perawat kirim bubur putih. Jangan beri dia yang manis. Ya, kamu tenang pergi saja. Aku di sini menemaninya. Perkataan dokter, aku juga ingat semuanya. Pasti bisa merawatnya dengan baik. Barusan kamu cukup tahu diri. Setelah pulang ke rumah, kita hitung baik-baik urusan Sandi itu. Ayah, cepat pulang. Tatapan mama sangat menakutkan. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Hari ini di rumah sakit, kalau saja ayahmu tidak buru-buru pergi, apakah kamu akan mengatakan hal-hal yang tidak seharusnya? Aku tidak punya ibu. Lihatlah tatapanmu pada ayahmu. Apakah pikiran-pikiran kecil itu bisa disembunyikan? Kalau saja aku tidak mencubitmu, apakah kamu akan mengadu? Ibu, aku benar-benar tidak, Ibu. Tatapanmu sangat menakutkan. Ambil itu. Lambat ambil, harus berlutut sampai malam. Ibu dulu tidak seperti ini. Dulu dia akan menemaniku. Rapikan buku bersama bila Xiaowang menyusunnya dengan rapi. Apa yang kamu lakukan lambat-lambat? Cepat ambil. Kau belum selesai. Makan malam tambahan malam ini jangan harap. Si kecil yang manis ini wajahnya masih pucat. Tadi jongkok begitu lama. Pasti akan pusing lagi. Kalau Ming Yuan bertanya nanti, harus bilang apa? Untungnya sudah menyiapkan video AI. Kalau tidak bisa menghadapi pemeriksaan dari Shen Yuan kali ini. Xiaowang belum tidur juga hari ini. Sudah makan dengan baik? Ayah, aku sudah makan dengan baik. Mama memasak. Iga asam manis kesukaanku. Aku habiskan semuanya. Aku dan Mama menunggumu pulang. Anak ini baru saja minum susu hangat. Memeluk boneka beruang, tidak mau tidur. Bilang mau menunggumu pulang. Baiklah, ayah akan segera pulang. Baik. Ayah, jangan terlalu lelah. Shen Ming Yuan, apa yang kamu lihat dan dengar? Semua adalah yang ingin kau ketahui. Anakmu tahananku. Hanya dengan video AI ini, aku bisa membodohimu. Kau tidak akan pernah menemukan kebenarannya. Xinbao, apakah Mama ditangkap oleh monster pencuri ingatan? Sehingga kehilangan kata sandinya? Monster itu memaksanya memintanya dariku. Tapi kami sudah berjanji. Hanya aku yang bisa melindunginya. Aku harus lebih baik dan lebih patuh. Membodohi monster itu. Setelah aku membuatnya senang,
Ingatan Mama akan kembali. Mama akan tersenyum dan memanggilku sayang, seperti dulu. Aku menjaga kata sandi adalah melindungi Mama. Monster tidak bisa merebutnya. Mingyuan, hati-hati di jalan. Aku sudah siapkan sarapan untukmu. Makanlah di jalan. Xiao Wang, di rumah harus nurut sama mama ya. Ingat makan yang teratur. Nanti malam, ayah pulang cepat untuk temani kamu. Dah, Ayah. Haji, jaga baik-baik. Xiao Wang. Ya. Lutut. Password saja. Tidak mau kasih tahu, Mama. Masih berani berdiri. Ambil sampah di lantai itu sampai bersih. Sayur jangan tersisa. Minum ini. Ma, ini terlalu panas. Tunggu agak dingin baru aku minum. Aku pasti akan terus mengingat passwordnya. Masih bisa ingat. Kinwanru, kapan sisa uangnya dibayar? Kalau tidak, berat hutang ibu. Kwitansi jual perhiasan cincin akan kuserahkan semua ke Shen Mingyuan, biar dia lihat kebusukan di balik topengmu. Jangan gegabah, beri aku waktu 3 hari lagi. Aku pasti dapatkan uangnya. Jangan coba-coba main-main. Semua gara-gara kamu. Si imut ini. Kalau bukan karena sini mengorek informasi darimu, aku sudah dapat uangnya. Ma, aku salah. Salah. Nyawamu harus menjadi gantinya. Seni Yuan semakin waspada. Si manis ini hipoglikemia. Belum sembuh total. Kalau dipukul lagi, takutnya ketahuan. Tahan dulu, tunggu sampai dapat uang. Baru bungkam dia selamanya. Kembali ke kamarmu sendiri. Jangan keluar tanpa izinku. Apa Mama sedang dalam kesulitan? Pak Wang, uang itu saya sangat butuh. Tolonglah, cepat berikan pada saya. Di sana belum. Sekarang, transfer uang mudah ketahuan. Lagi pula, jasamu tidak sebanding dengan jumlah yang dijanjikan dulu. Pak Wang, Anda bukan begitu. Saya ambil risiko, lakukan semua yang Anda minta. Sekarang ditunda-tunda. Ini menyulitkan saya. Tenang, tunggu saya dapatkan. Bagianmu takkan kurang. Sekarang mendesak terus. Tidak takut Shen Mingyuan curiga? Saya tak peduli lagi. Awalnya kan Anda yang menghasut saya serang Cenjing. Bilang bisa kaya. Sekarang kasih uang. Saya butuh uang untuk nyawa. Hari ini Anda harus berikan. Kalau tidak, sama-sama hancur. Saya akan mengaku Anda juga. Si manis mau ingkar janji. Jangan harap. Dulu janji manis. Sekarang mau buang saya. Si manis. Si manis. Tak bisa diandalkan lagi. Harus cari cara lain cari uang. Yuan cinta si kecil. Beli dia asuransi kecelakaan dengan saya sebagai penerima manfaat. Lalu paksa dia untuk memberikan kata sandinya. Kemudian anak ini masih ada gunanya. Mingyuan. Akhirnya kamu pulang. Kondisi Xiao Wang belakangan ini selalu tidak baik. Aku berpikir membelikannya beberapa pakaian baru untuk mengubah suasana hati. Lalu membelikannya suplemen nutrisi dari luar negeri untuk menguatkan tubuhnya. Ini salahku. Terlalu sibuk. Tidak bisa merawatnya dengan baik. Kamu berikan dia yang lebih banyak yang bagus. Kalau kurang, bilang saja padaku. Tenang, aku akan merawat Xiao Wang dengan baik. Oh iya, Xiao Wang. Dia sudah tidur?
Dia sudah tidur. Cukup perhatian juga pada si kecil ini. Yo, Wang, keluar sebentar. Uang dari ayahmu akan kuhabiskan dengan baik untukmu. Tapi kalau kamu berani bicara sembarangan di depannya hari-hari kedua, tidak akan senyaman ini lagi. Dengar? Barang tidak berguna. Mama, kapan kamu bisa kembali seperti dulu lagi? Pazang kasih lagi. Saya akan segera dapat uang. Kelonggaran apa? Tidak tahu aturan kasino? Saat duduk di meja tidak pikir akibatnya. Hanya 3 hari. Kalau utang judi tidak dibayar, kedua tanganmu jangan harap bisa diselamatkan. Baik. 3 hari. Asuransi cepat. Ibu, aku. Diam saja di sini buat apa? Piringnya tidak bisa dicuci sendiri? Ceroboh, kuas saja jatuh. Hal kecil seperti ini saja tidak bisa dilakukan dengan baik. Kalau sampai ayahmu tahu, pasti dia akan bilang, aku tidak mengajarimu dengan baik. Kalau hal ini tersebar, tidak akan ada manfaatnya bagimu. Kembali ke kamar. Jangan menghalangi di sini. Ibu, monster itu terlalu menakutkan. Aku tidak tahan lagi. Setelah asuransi selesai, paling lama 5 hari. Si kecil manis ini harus lenyap. Ajing, Xiaowang, pagi kau. Beli nutrisi Xiaowang, tak pulang. Ajing, Xiaowang, ada di rumah. Kenapa belanja? Sampai lama sekali. Xiaowang, ayah pulang. Kamu di dalam? Belum pulang? Berkunci. Kenapa Xiaowang tidak menyahut? Mungkin lagi tidur? Tapi biasa tak kunci pintu. Xiaowang, kamu di dalam? Keluarlah temui ayah. Xiaowang. Xiaowang, ada apa denganmu? Kenapa tanganmu dibalut perban? Apa yang terjadi? Hal kecil saja tidak bisa kau lakukan dengan baik. Kalau ayahmu tahu, dia akan bilang, aku gagal ajak kamu. Kalau hal ini tersebar, tidak baik untukmu. Ayah, ini aku sendiri yang terluka karena tersiram air panas. Ibu bilang, luka kecil ini tidak apa-apa. Dia melarangku memberitahumu. Dia takut kamu khawatir. Dulu Ajing sangat menyayangi Xiaowang. Anak ini lecet sedikit saja. Dia sudah sangat khawatir. Bagaimana mungkin dia membiarkannya terluka bakar? Dan hanya dibalut selotip. Setelah dia kembali, Wang pingsan, hipoglikemia, sekarang terluka bakar panas seperti ini. Tatapan matanya pada Xiaowang. Dan semua keanehan yang tak terjaga itu tidak sama sekali seperti ibu dulu.
yang sayangi anaknya. Pasti ada masalah di sini. Xiaowang, jangan takut. Ayah ada di sini. Siapapun yang ingin mengganggu atau menyakitimu, ayah pasti akan ada di sisimu. Katakan pada ayah, ayah pasti akan melindungimu. Sepertinya malam ini aku harus berbicara baik-baik dengan Ajing, mengujinya. Semua ini pasti tidak sesederhana yang terlihat. Mingyuan, kenapa kamu tiba-tiba pulang? Bukannya ada rapat penting? Rapat selesai Dini. Aku berpikir pulang cepat. Manis ya, Wang. Beli banyak sekali ya? Oh iya, aku kemarin sepertinya salah menaruh dokumen berangkas. Tolong ambil. Sandi, ingatkah? Berangkas. Aku segera ambil. Mingyuan, aku tak ingat Sandi. Ku jatuh di luar. Tidak sengaja membentur kepala. Banyak hal yang tidak kuingat lagi. Aku sudah bilang padamu sebelumnya. Kamu lupa? Kayaknya itu saja. Aku lupa. Mingyuan, aku tidak sengaja jatuh. Kata dokter, aku mengalami gegar otak. Pemulihannya baik. Hanya saja, kadang pusing. Agak sulit mengingat sesuatu. Dasar ingatanku, aku sendiri yang ambil. Untung siap dulu. Tanda lahirnya benar, dan memang pernah disebut gegar otak. Tapi apa aneh, cara dia memandang Xiaowang. Hari ini saat aku pulang lebih awal, ekspresi paniknya, semuanya terlalu aneh. Aku lelah, halusinasi. Memandangi tanda lahir ini terus. Mau bagaimana lagi? Yang asli dan palsu sudah tercampur. Semakin kau curiga, semakin terperangkap oleh detail ini, Chen Jing. Sampai mati kau tak sangka. Tanda lahir buruk ini ternyata jadi jimat terbaikku. Chen Mingyuan mulai curiga. Tadi malam memandangi tanda lahirku. Besok harus atur dia dinas luar. Begitu dia pergi, aku akan ikat si bocah itu. Paksa dia keluarkan data teknis. Lalu membayar Chen Mingyuan. Sekaligus dapat dua keuntungan. Tidak masalah, asisten sudah siapkan pemberitahuan dinas luar. Kita kerja di kota sebelah, ada masalah mendadak. Perlu dia tangani sendiri. Ini bagus, setelah dapat segera pergi. Jangan tinggalkan masalah. Seorang bocah kecil, mana bisa lepas dari telapak tanganku? Shen Mingyuan paling sayang dia, nanti minta tebusan besar. Dia pasti bayar. Tenang, pasti beres. Tunggu saja kabar baiknya. Shen Mingyuan, si manis, dan semua milik keluarga Shen. Segera jadi milikku. Hari-hari sulit sudah berakhir. Ambil uangnya, lalu pergi jauh. Siapa yang akan ingat Qin Wanru?